apabila untuk mereka yang nantinya akan masuk di dalam fungsi-fungsi posisi pemerintahan, apakah itu eksekutif atau itu legislatif, bahkan kalau mungkin yudikatif, agar juga bisa disiapkan untuk mengikuti pembekalan di Lemhanas. Saya tidak mengatakan pendidikan, tapi pembekalan, karena pendidikan di Lemhanas itu bukan untuk mengajarkan, mendidik kepandaian, tetapi menyamakan paradigma berpikir tentang wawasan dan nilai-nilai kebangsaan. Dan semua itu hanya bisa terjadi apabila memang ada pengaturan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Kami juga sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengayu bagio Des Natalis ke-56 Lemhanas. Berikut beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Jadi yang pertama, bagaimana peran Lemhanas saat ini dalam ikut mempersiapkan kepemimpinan nasional yang efektif, produktif, dan memiliki trust yang kuat dari rakyat? Pertama, trust yang kuat dari rakyat itu adalah bagaimana mereka nanti berperan dan memilih cara-cara yang tepat untuk menunjukkan kepentingan antara pemimpin dan rakyatnya. Itu akan dipengaruhi oleh kepribadian mereka yang berbeda, karakter, dan cara-cara mereka yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Kita tidak bisa menyeragamkan itu. Tetapi menyiapkan mereka ada seperti tadi saya katakan, yaitu dengan membekali mereka dengan cara berpikir kritis. Karena kalau mereka itu kritis dengan hari ini, kritis dengan masa lalu, maka sebetulnya mereka sudah lebih siap untuk terjun ke lapangan di masa depan dan menghadapi tantangan masa depan, daripada mereka hanya dibekali, dicekoi dengan rumusan-rumusan, gagasan-gagasan, di mana konteksnya itu adalah mungkin konteks hari ini, bahkan mungkin konteksnya masa lalu. Begitu ada keadaan lingkungan yang berubah, mereka tergagap-gagap karena sebetulnya implementasinya sudah berbeda. Jadi kita menyiapkan para peserta itu untuk menghadapi masa depan, dan kita mencoba untuk membayangkan bagaimana Indonesia masa depan, daripada kita bermimpi-mimpi tentang kebesaran Indonesia di masa lalu. Walaupun kita harus bisa mengambil pelajaran tentang sejarah yang dilalui oleh bangsa ini kembali di dalam kemasan sebagai bekal mereka untuk menghadapi masa depan mereka. Ya, Pak Gubernur, mungkin Bapak berkenan sekilas menyampaikan kembali tujuan utama untuk membentuk lembaga seperti Lemhanas ini, dan apakah selama ini ada evaluasi mengenai tingkat keberhasilan lembaga ini? Kita kilas balik untuk melihat bagaimana Lemhanas ini terbentuk. Lemhanas ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. Lemhanas sekarang itu adalah singkatan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Namun pada pertama kali dibentuk Lemhanas ini, namanya masih bernama Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia.
Maksud dan tujuan Presiden Soekarno pada waktu itu adalah menjadikan Lemhanas ini sebagai kawat candra di muka bagi pelaku pelaksana dan calon-calon pelaku pelaksana pelaku di dalam fungsi pertahanan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan pada waktu itu. Kebanyakan dari perwira TNI, kemudian Polri. Kemudian juga di dalam ceramah umumnya, dalam pembukaan, Presiden Soekarno juga mengingatkan, kalau kita bicara tentang pertahanan, kita tidak hanya bicara tentang senjata dan jumlah manusia. Kita bicara tentang semua sumber daya dan aset yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena ketika bangsa ini menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya, kita tidak bisa untuk mempunyai kemewahan, hanya mengerahkan sebagian saja dari kemampuan kita. Kita harus all out untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Nah, dari situlah juga disampaikan, jangan lupa juga untuk melihat tentang kondisi lokasi geografis negara kita yang akan menentukan bagaimana kita hidup dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain di dunia pada umumnya. Dari situ muncul aspek geopolitik. Gitu. Nah, dari situ juga muncul cikal bakal untuk memberikan fungsi dan peran pengkajian bagi Lemhanas untuk mengadakan pengkajian membuat doktrin-doktrin pertahanan yang sesuai dengan sifat dan kondisi bangsa, sehingga dari situ muncul cikal bakal untuk fungsi pengkajian dan nama lembaga pertahanan nasional itu dirubah menjadi lembaga ketahanan, dan para pesertanya juga sekarang ini tidak hanya dibatasi hanya dari perwira TNI atau Polri, walaupun umumnya masih perwira TNI dan Polri, tapi juga bagi siapapun dari komponen bangsa manapun untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas dengan pencalonan oleh induk organisasinya. Dan Lemhanas sampai sekarang ini sudah berhasil untuk menghasilkan, kalau kita lihat ada dua program pendidikan utama yang diselenggarakan oleh Lemhanas. Pertama adalah program pendidikan reguler, itu untuk pejabat eselon 2 yang diproyeksikan untuk menduduki eselon 1, atau kalau di TNI itu berpangkat kolonel. Sekarang dari program pendidikan pertama yang diselenggarakan pada tahun 65, sekarang tengah kita laksanakan, tengah kita godok, ini adalah program pendidikan yang ke-62, terdiri dari 80 peserta. Kalau itu dimasukkan, maka jumlah yang telah melalui pendidikan reguler Lemhanas itu mencapai jumlah 4.821. Terdiri dari laki-lakinya adalah 4.437 dan perempuan 163. Di sisi lain ada program singkat. Program singkat itu bagi mereka yang sudah menduduki eselon 1. Dan dari program singkat yang diselenggarakan angkatan pertama pada tahun 1991, jadi baru pada tahun 1991 diadakan program singkat ini, itu sekarang baru saja dibuka, itu adalah program pendidikan singkat angkatan ke-22, jumlahnya itu 80 orang, dan dengan menghitung yang mereka sekarang ada di dalam, maka yang sudah mengalami pendidikan di Lemhanas itu berdurasi 5 bulan. Jumlahnya mencapai 1.632, terdiri dari 1.559 pria laki-laki dan 73 perempuan. Kita juga ada program yang
sifatnya berupa pembekalan. Kalau dulu itu mungkin menyerupai bentuk penataran. Ini singkat sekali, biasanya 2 minggu. Dan ini terbuka bagi organisasi komponen bangsa manapun atas pendaftaran permintaan, dan rata-rata untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi dari penyelenggaraan pendidikan itu tiap pendidikan itu menggiling 100 orang peserta. Untuk itu dinamakan adalah pembekalan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Itu sudah mencapai 8.862 orang. Karena jumlahnya lebih singkat dan setiap angkatan itu rata-rata mencapai 100, maka jumlahnya bisa pertambahannya lebih besar daripada program pendidikan yang ada di Lemhanas. Jadi itulah yang sudah bisa dihasilkan oleh Lemhanas dari sejak pembentukan pertama hingga saat ini. Ya, Pak Gubernur, kalau dilihat komposisi yang mengikuti program tadi ya, terutama yang PPRA dan PPSA itu komposisinya kan masih dominan ASN dan TNI atau Polri. Nah, padahal sekarang program rekrutmen kepemimpinan nasional itu salah satu sumber yang cukup potensial adalah kekuatan politik, yaitu partai politik. Nah, apakah tidak ada program penyesuaian supaya kuota yang mereka yang berasal dari swasta, dunia bisnis, partai politik, ormas itu menjadi lebih besar di dalam pendidikan di Lemhanas? Ya, saya senang Mas Bambang menanyakan pertanyaan itu. Itu yang kami inginkan sebetulnya. Tetapi memang kalau animo dari partai politik ada, tapi kecil sekali. Kalau sebuah partai politik itu mengirimkan untuk menjadi peserta itu 2 orang, 3 orang, ya itu sudah bagus. Dan itu pun hanya dari partai politik tertentu. Gitu. Itu pertama. Mungkin karena kesibukan kita tidak tahu. Tetapi Lemhanas pernah punya pengalaman untuk melaksanakan pelatihan penyiapan anggota DPR terpilih. Itu sudah 2 kali anggota DPR yang sekarang ada di dalam itu mengalami pembekalan penyiapan selama, walaupun tidak lama, kalau tidak salah itu 2 minggu. Gitu. Itu pun kami sudah sangat bersyukur. Kemudian juga tahun sebelumnya. Tapi selain dari itu sangat bergantung kepada minat atau animo dari para politisi. Para politisi yang sudah dalam jabatan tentu akan sulit untuk bisa mengikuti pembekalan di Lemhanas karena kesibukan mereka. Tapi kalau partai politik itu diambil dari kader-kadernya, itu akan sangat bermanfaat. Tapi kembali kami bersyukur dan beruntung sempat untuk mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan 2 periode dari anggota yang terhormat, para anggota DPR, dan itu pun juga karena memang instruksi dari pimpinan mereka DPR ya dan partai itu. Lain-lainnya adalah bagaimana yang dikirimkan oleh DPP partai politik masing-masing. Ya, Pak Gubernur, tadi saya masih tanya yang mengenai peserta dari kalangan bisnis. Kan juga dunia usaha ini perlu nasionalisme kebangsaan yang kuat juga. Nah, juga dari kalangan ormas, kita sering disibukkan oleh wacana yang oleh tokoh-tokoh ormas. Nah, apakah ini tidak diberi peluang yang besar untuk ikut jadi peserta di Lemhanas? Peluang selalu kami bukakan. Kami selalu membuka peluang, namun pada akhirnya
dalam kenyataan berapa mereka yang ikut itu sangat bergantung kepada animo dari mereka sendiri. Yang dikatakan oleh Mas Bambang tadi benar, dari bisnis banyak yang ikut, terutama kalau dari bisnis ormas dan lembaga masyarakat, kebanyakan mereka lebih memilih untuk mengikuti tadi itu pembekalan pelatihan wawasan kebangsaan yang jangka pendek, karena mungkin mereka tidak bisa untuk mengikuti, untuk meninggalkan fungsi perannya dengan jangka waktu yang lama. Kenapa TNI dan Polri itu bisa? Karena di dalam perjalanan ataupun pola karier perwira TNI dan Polri, di dalam pola karier mereka itu memang disediakan waktu-waktu yang cukup banyak untuk mengikuti pendidikan seperti sesko dan lain-lain, sehingga untuk mengikuti Lemhanas mereka juga tidak sulit untuk menyertakan perwira disesuaikan dengan tingkatan pola karir mereka itu. Betul. Ya, Pak Gubernur, ini pendidikan di Lemhanas ini kan pendidikan yang apa ya, yang leks gitu lah, yang kesempatannya sedikit tapi yang pengen ikut banyak. Nah, itu seperti apa, yang tidak mendapat kesempatan itu solusinya seperti apa? Nah, bagaimana Pak? Tadi agak terputus yang Nah, terakhir. kalau bagi ASN dan TNI Polri, ini pendidikan Lemhanas ini kan pendidikan yang prestisius. Artinya yang pengen ikut banyak, tapi yang terseleksi sedikit. Nah, itu solusi yang tidak bisa ikut ini seperti apa? Ya tadi itu munculnya tadi itu pembekalan nilai-nilai kebangsaan atau taplai itu sedikit banyak juga dipengaruhi karena minat dari masyarakat yang ingin mengikuti pembekalan di Lemhanas tidak semua bisa terpenuhi. Oleh karena itu kita bukakan saluran baru, yaitu pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, gitu. Dan itu sifatnya lebih masif. Gitu. Dan kalau tadi yang tidak bisa ikut itu karena memang kondisi dari seperti saya katakan, kondisi dari lembaga atau organisasi masing-masing itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dari DPR, Lemhanas itu mendapat mandat supaya komposisi dari peserta itu terdiri dari 49% perwira TNI dan Polri, 51% itu non TNI non Polri. Tetapi dalam kenyataan tidak mudah untuk mendapatkan calon-calon dari non TNI non Polri, karena mereka tidak terbiasa untuk meninggalkan meja tugasnya itu untuk waktu yang begitu lama. Ya tidak tahu, mungkin mereka khawatir ketika mereka kembali mejanya sudah diduduki orang lain. Tapi untuk TNI dan Polri itu memang ada di dalam pola. Itu merupakan salah satu dari kendala, walaupun juga ini tidak pernah kosong sih. Tetap ada, tetapi tidak seperti apa yang kita inginkan dari kalangan non TNI non Polri tadi itu. Pak Gubernur, terakhir mungkin ada saran harapan baik pada masyarakat secara umum, pada pemerintah, khususnya kepada para alumni Lemhanas dalam rangka Des Natalis yang ke-56 ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Monggo. Kami mengucapkan terima kasih atas segala apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Lemhanas. Terkadang memang harapan itu begitu tinggi bagi Lemhanas, tapi kami selalu mencoba untuk memenuhi harapan-harapan yang ada dari masyarakat. Yang kedua adalah bahwa implementasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan hendaknya itu tidak hanya diandalkan atau tergantung dari mereka yang sudah mengikuti pendidikan di Lemhanas saja, tetapi karena juga sosialisasi,
publikasi dari Lemhanas itu juga ada, dan komunikasi publik hubungan masyarakat dari Lemhanas itu ada. Hendaknya itu dapat dibantu untuk diperkuat, untuk penyebaran luasnya, disebarluaskan dan internalisasinya kepada masyarakat sebagai bagian dari membantu dari peran dan tugas Lemhanas itu sendiri. Itu Pak. Ya. Kemudian dari pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya juga, walaupun dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dilepaskan juga dari kondisi keprihatinan, terutama dari segi anggaran yang dialami oleh Lemhanas. Akan bagus sekali seperti tadi saya sampaikan, apabila untuk mereka yang nantinya akan masuk di dalam fungsi-fungsi posisi pemerintahan, apakah itu eksekutif atau itu legislatif, bahkan kalau mungkin yudikatif, agar juga bisa disiapkan untuk mengikuti pembekalan di Lemhanas. Saya tidak mengatakan pendidikan, tapi pembekalan, karena pendidikan di Lemhanas itu bukan untuk mengajarkan, mendidik kepandaian, tetapi menyamakan paradigma berpikir tentang wawasan dan nilai-nilai kebangsaan. Dan semua itu hanya bisa terjadi apabila memang ada pengaturan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, yang telah menyampaikan banyak hal dalam rangka Dies Natalis ke-56 Lemhanas. Dan saya mohon maaf kalau menyita waktu Bapak terlalu banyak. Terima kasih, sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.